Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya akan membaca kali ini yakni buku yang berjudul Panduan Lengkap Menuntut Ilmu, penulis Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Judul asli dari buku ini adalah Kitabul Ilmi, penulis Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sedangkan penyusun yakni Fahad bin Nasir bin Ibrahim Sulaiman. Penerbitnya Darus Suraya, ya, cetakan pertama 1420 Hijriah 1999 Masehi. Sedangkan judul dalam bahasa Indonesianya yakni Panduan Lengkap Menuntut Ilmu disertai 119 tanya jawab. Penerjemah Abu Haidar As-Sundawi. Murajaah tim Ibnu Katsir. Jadi penerbit buku ini adalah Pustaka Ibnu Katsir. Buku yang saya miliki ini cetakan ketiga bulan Safar 1431 Hijriah atau Februari 2010. Saya akan membacakan buku ini, bagian buku ini yakni pada halaman 129 ya sampai 132 yang menurut saya ini sangat menarik sekali ya. Kata beliau, hal terpenting lagi dalam manhaj penuntut ilmu setelah menelaah dan membaca adalah menjadi faqih. Dalam arti bahwa dia mengetahui hikmah-hikmah syariat, dampak dan maksudnya, serta menerapkan, mengamalkan apa yang sudah diketahuinya dengan penerapan yang sebenarnya sebatas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Akan tetapi dia harus bersungguh-sungguh dalam menerapkannya semaksimal mungkin. Saya ingin selalu mengulang poin ini, yaitu penerapan, pengamalan baik dalam hal ibadah, akhlak ataupun muamalah. Amalkanlah sehingga engkau dikenal bahwa dirimu adalah seorang penuntut ilmu yang mengamalkan ilmu. Kami berikan satu contoh. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, apakah dia disyariatkan untuk mengucapkan salam kepadanya? Jawabnya, ya. Hal itu disyariatkan. Akan tetapi saya melihat banyak orang yang bertemu dengan saudara-saudaranya seolah-olah dia bertemu dengan tiang. Dia tidak mengucapkan salam kepadanya. Ini adalah kesalahan yang besar. Karena mungkin kita akan mengkritik orang awam jika mereka melakukan hal itu. Maka bagaimana seorang penuntut ilmu tidak dikritik karenanya? Apa yang membahayakanmu apabila engkau mengucapkan Assalamu alaika? Semoga salam sejahtera terlimpah padamu. Dan berapa kebaikan yang akan engkau peroleh? 10 kebaikan sebanding dengan dunia seluruhnya. Seandainya dikatakan kepada manusia, setiap orang yang bertemu dengan saudaranya dan mengucapkan salam kepadanya, dia akan dibayar 1 rial. Maka pasti akan engkau dapati orang-orang di pasar berkeliling untuk mengucapkan salam demi memperoleh rial. Tetapi 10 kebaikan kita sia-siakan. Wallahul musta'an. Faedah lainnya dari salam adalah mahabbah, kecintaan dan persatuan di antara manusia. Terdapat banyak nas atau dalil yang menerapkan, mengokohkan dan menguatkan kecintaan dan persatuan ini, dan larangan dari hal yang sebaliknya serta masalah-masalah yang bertentangan dengannya pun amat banyak. Seperti larangan membeli dagangan yang sudah dibeli oleh orang lain, mengkitbah atau melamar wanita yang sudah dikitbah oleh orang lain, dan yang lainnya. Semua itu bisa menimbulkan permusuhan
dan kebencian serta merusak persatuan dan kecintaan. Selain itu, kecintaan juga sebagai realisasi iman berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sehingga kalian saling mencintai. Hadis riwayat Muslim, kitab Al-Iman. Sudah diketahui bahwa setiap orang dari kita ingin sampai kepada derajat yang bisa merealisasikan iman. Karena amal-amal badaniyah kita amat sedikit dan amat lemah. Salat kebanyakan telah berlalu, sementara kita mengurusi masalah lain. Demikian juga saum dan sedekah, Allah lah yang lebih mengetahuinya. Amal-amalan kita sekalipun telah kita lakukan, tetapi itu hanya dilakukan sekedarnya. Kita membutuhkan apa yang bisa menguatkan iman. Salam termasuk hal yang bisa menguatkan iman. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidaklah kalian akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai?" Artinya kalian akan memperoleh iman. Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Masalah ini telah kita ketahui, akan tetapi kita banyak melalaikannya. Oleh karena itu saya katakan, aku memohon kepada Allah agar Dia menolongku dan juga kalian untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Karena kita banyak mengetahui, akan tetapi tidaklah kita mengamalkan kecuali hanya sedikit saja. Maka kalian, wahai saudaraku, wajib memiliki ilmu dan wajib pula beramal dan mempraktekkan ilmu itu. Jika tidak, maka ilmu akan menjadi dakwaan bagimu. Jika ilmu kalian beri makan dengan amal, maka ilmu itu akan bertambah. Wallazina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang memberi petunjuk, maka Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan akan memberikan ketakwaan kepada mereka. Quran surah Muhammad ayat 17. Jika ilmu kalian beri makan dengan amal, maka akan bertambahlah cahaya dan burhan penjelasan bagimu. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu zul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa, maka Allah akan menjadikan furqan bagi kalian dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya, maka Allah akan memberikan rahmatnya dua bagian kepada kalian dan akan menjadikan cahaya bagi kalian, yang kalian akan berjalan dengan cahaya itu dan akan mengampuni kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Quran surah Al-Hadid ayat 28. Ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini amatlah banyak. Maka wajib atas kalian mengamalkan ilmu dalam hal ibadah, akhlak dan muamalah, sehingga kalian menjadi para penuntut ilmu yang sejati. Saya memohon kepada Allah agar Dia memantapkan kami dan kalian dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa, dan segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam.
Semoga bermanfaat.